Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah memimpin kami sepanjang hari dan saat ini kami ada di tempat ini. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan waktu untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar sore malam hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita memang sebagai orang Kristen kita memang sudah percaya pada Tuhan. Setiap kita percaya pada Tuhan. Ya. Tetapi yang menjadi pembahasan kita pada sore malam hari ini adalah seberapa kuat kita mempercayai Dia. Ya, memang sebagai orang percaya kita memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya seberapa kuat kita mempercayai Dia. Ya, ini yang harus kita renungkan. Ya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita percaya pada Dia, itu jangan setengah-setengah. Ya, jadi jangan kaki itu berdiri menginjak dua tempat. Jadi satu kaki menginjak sana, satu kaki menginjak bagian sini. Artinya kurang mantap. Ya, jadi kalau kita percaya itu kita betul-betul percaya. Yang Alkitab katakan kita percaya dengan sepenuh hati. Ya, jadi kalau Alkitab katakan supaya kita percaya dengan sepenuh hati, maka seharusnya idealnya tidak ada ruang bagi kita. Ya, tidak ada ruang bagi kita untuk mengandalkan atau bersandar pada kemampuan kita atau kemampuan sesama manusia. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 3, kalau kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi kebenaran ini, ayat 5 dan 6 ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ayat 5 dan 6 itu berhubungan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena di sana ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua adalah bagian yang kita tidak mampu kita lakukan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Ya. Jadi kebenaran ini merupakan satu kesatuan, artinya kondisional atau bersyarat. Ya, kebenaran ini mengajarkan kita bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab. Jadi di sini kita memang didorong, diarahkan untuk mempercayai Tuhan. Artinya mengandalkan Dia. Ya, mengandalkan Dia. Kita mengizinkan, membiarkan Dia untuk memimpin jalan hidup kita. Ya. Jadi roda kehidupan kita percayakan pada Dia. Ya, yang mulia Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan catatan tidak setengah hati, tetapi dengan segenap hati. Ya, karena dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi percaya di sini segenap hati kita. Jadi diperlukan satu tekad yang kuat bahwa kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ya. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan penopang yang saat ini sedang kita bangun. Ya, seringkali kita
mulut kita mengatakan bahwa kita tidak bersandar pada kekuatan kita, tapi kenyataannya kita sedang membangun, mengandalkan penopang yang kita buat, yang kita rancang. Ya, penopang itu bisa bermacam-macam, bisa itu keluarga besar kita, bisa itu orang tua kita. Jadi ada orang-orang yang masih kita andalkan. Ya, jadi kita membangun, mengandalkan penopang yang kita bangun sendiri. Nah, ini yang tidak boleh, ya, karena dikatakan percaya dengan segenap hati. Artinya jangan ada pihak lain yang akan kita percayai kecuali Dia, Bapa di surga. Ya, itu yang penting. Ya. Nah, ini yang sering terjadi pada kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini terus terang ya sering terjadi. Di satu sisi kita percaya pada Tuhan, tapi di sisi lain kita membangun penopang. Ya, kita membangun penopang untuk bisa membantu dalam menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi kita membangun penopang lain yang itu nanti bisa menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Ya, ini yang sebenarnya nggak boleh. Ya, tetapi kan memang sulit dalam prakteknya. Ya, dalam praktek sehari-hari kan sulit. Seringkali kita diselimuti banyak kekhawatiran. Seringkali kita ini masing-masing kita diliputi banyak kekhawatiran. Ada kecemasan-kecemasan tertentu yang menghinggapin kita, ya, yang akhirnya mendorong kita, mengarahkan kita untuk mengandalkan kekuatan manusia. Apakah itu diri kita sendiri atau orang-orang yang kita percayai bisa menopang kita. Nah, ini yang di depan saya katakan, jangan kita membangun atau mengandalkan penopang yang kita buat. Jangan. Ya, jangan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, kebenaran ini bukan berarti menutup ruang bagi kita untuk kerja keras, untuk hidup bertanggung jawab. Tidak, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi saya harus katakan, ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Ya, ingat, ada bagian yang harus kita kerjakan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi ada bagian lain yang kita tidak mampu lakukan, dan itu adalah bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Nah, disinilah kita akan belajar untuk memiliki kepekaan, ya, menilai kemampuan kita, ya, mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan mana yang itu bukan wilayah kita, ya, yang itu bukan wilayah kita. Dalam konteks ayat ini, ya, dikatakan bagian kita adalah, ya, dalam konteks ayat ini adalah bagian kita adalah percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, bagian kita adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, kenalilah Dia sebagai sosok yang berkuasa mengendalikan segalanya. Ya, jadi ini bagian kita. Kita percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, kenalilah Dia sebagai sosok yang berkuasa mengendalikan seluruh roda kehidupan kita, bahkan roda kehidupan setiap manusia. Ya, dan itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita kerjakan. Ya, salah satunya kenalilah Dia itu artinya apa? Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan ini dengan benar. Nah, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ya, untuk mengenal sosok
ya, yang mendampingi hidup, yang menjadi pendamping kita, ya, pasangan hidup kita, untuk kita mengenal dengan benar aja seringkali kita sulit, ya, apalagi mengenal Tuhan yang notabene tidak nampak, ya. Kan kenyataannya kita sering konflik dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita. Itu kan suatu bukti bahwa kita belum mengenal mereka dengan benar, belum mengenal mereka secara lengkap, ya. Apalagi mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, ini jangan dianggap mudah untuk mengenali Tuhan itu. Nah, sekarang bagian Tuhan adalah Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu dengan, ya, dengan kata lain atau dengan kalimat lain, Dia yang akan membereskan setiap rintangan yang mencoba menghalangi jalan kita atau jalanmu. Ya, itu bagian Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 16, Amsal pasal 16 ayat 7, ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Coba kita bayangkan, ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, kalau Tuhan itu berkenan pada jalan hidup kita, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Dia itu berkenan, maka Alkitab menjanjikan musuh orang itu pun, musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita, itu didamaikannya dengan kita. Ya. Itulah jaminan yang dinyatakan dalam kebenaran ini, di dalam Amsal. Ini tentu sebuah janji yang sangat luar biasa. Ya, ini sebuah janji, ya, sebuah janji yang dinyatakan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi ingat, semua ini adalah kondisional, bersyarat. Ya. Jadi apa yang menjadi bagian kita harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi bagian kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bagian Tuhan kita percayakan sepenuhnya. Jangan kita menaruh curiga, jangan kita bimbang. Ya, asal bagian kita sudah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, pasti Tuhan akan menyelesaikan bagiannya. Ya. Ini sebetulnya mengajarkan pada setiap kita, pada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana supaya kita bisa hidup berjalan beriringan dengan Tuhan. Ya, kita diajar untuk hidup berjalan beriringan dengan Tuhan. Ya, tentu kalau Tuhan akan meluruskan jalanmu, Dia akan membereskan setiap rintangan yang menghalangi jalan kita. Tentu semua itu untuk kepentingan Tuhan. Ingat, semua itu untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau rencana-rencana kita, ya, kerinduan-kerinduan kita, itu adalah untuk kepentingan Tuhan, dan memang tulus untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, pasti Tuhan akan meluruskan jalan itu. Tuhan akan menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi jalan itu. Ya. Nah, yang menjadi persoalan, dan ini seringkali menjebak kehidupan orang percaya, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, seringkali apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita perjuangkan, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, di sini masalahnya. Ya. Jadi kalau apa yang kita kerjakan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk keinginan daging kita, ambisi kita, ya, ego kita, maka kita tidak berhak untuk menuntut Tuhan supaya meluruskan jalan kita, untuk supaya menyingkirkan segala rintangan yang mengganggu kita. Tidak bisa. Ya, karena apa yang kita inginkan, apa yang kita rancang, itu bukan apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Jadi ini harus kita pahami.
Karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Alkitab katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kita itu seperti dipagari, ya, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain itu harus untuk kemuliaan Allah. Ya, kalau itu memang benar-benar, ya, benar-benar memang apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, pasti Tuhan akan meluruskan jalan itu. Ya, Tuhan pasti akan menyingkirkan segala rintangan-rintangan yang seringkali menghalangi kehidupan kita. Ya, sekali lagi ini, ya, ini menggambarkan ayat ini menggambarkan bahwa kita tidak berhak, ingat, kita tidak berhak memiliki agenda sendiri. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh punya agenda sendiri. Semua arahnya, semua ujungnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, cari perguruan tinggi. Kita selalu cari sekolah perguruan tinggi yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu bagus. Ya, nanti kuliah di tempat yang baik, kita carikan kerjaan yang terbaik untuk anak-anak kita. Atau kalau mereka merintis usaha, kita fasilitasi supaya usahanya bisa menjadi sukses, menjadi lebih besar. Itu baik. Tetapi ingat, semua itu ujungnya harus apa? Untuk kemuliaan Allah. Jangan kita mempersiapkan anak kita, baik itu sekolahnya, kuliahnya, maupun pekerjaannya, tapi untuk nilai diri kita, kebanggaan keluarga kita, kebanggaan keluarga besar kita. Oh, anak saya sukses dibanding anak yang lain. Keluarga saya sukses dibanding keluarga yang lain. Wah, ini sudah keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena di depan dikatakan, baik makan, minum, atau melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi keberhasilan anak-anak kita itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, sukses anak-anak kita, sukses cucu-cucu kita, sukses kita, pekerjaan kita, karir kita, itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jangan ada ambisi-ambisi yang tersembunyi. Kita memperalat Tuhan, tetapi sesungguhnya di balik itu kita ingin terhormat dibanding yang lain. Kita ingin dianggap lebih sukses dari orang lain. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Jadi dengan memahami kebenaran ini, ya, dari depan sampai yang saya katakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dengan memahami hal ini, kita itu memang arah hidup kita tuh seperti dipagari untuk memang untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk ambisi kita pribadi, ambisi pribadi kita. Ya, ini yang seringkali salah. Orang bekerja, berjuang, tapi ujungnya untuk apa? Kehormatan kita, membangun nilai diri kita. Ini salah. Nanti yang ada kesombongan. Nah, kalau orang sudah melupakan hal itu, ya sudah. Nanti kita tinggal nunggu jatuhnya. Ya, memang mungkin tanpa mengandalkan Tuhan dia bisa sukses. Anaknya dapat sekolah yang bagus, tempat kuliah yang bagus, karirnya di pekerjaannya bagus, bisa. Tetapi ingat, kalau itu landasannya bukan karena kebenaran firman Tuhan, kalau itu landasannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti nanti Tuhan akan hadirkan satu bencana, suatu masalah dalam keluarga itu, yang akhirnya orang tua itu juga bingung, nggak bisa ngatasi. Waduh, ternyata setelah anak saya berhasil, anak saya sukses, kok perkembangan rohaninya kok mengecewakan, karakternya kok buruk. Akhirnya orang tua nyesel akhirnya. Ya, karena selama ini yang dia bayangkan hanya sukses, tapi suksesnya itu sukses secara lahiriah. Ya.
secara lahiriah dia tidak pernah memperhatikan nilai rohani, kualitas manusia batinnya dalam orang-orang yang dikasih ini. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, ini yang menyedihkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami hal ini, bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, dan saya hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Kalau itu kita pahami, ya, kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang kebenaran ini, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada istilah kecewa dalam hidup kita. Nggak ada istilah kecewa dalam hidup kita. Kita nyesel tidak ada, kita murung tidak ada, ya, karena toh semuanya untuk Tuhan. Jadi kalau memang itu tidak berhasil, ya sudah, memang Tuhan tidak izinkan. Ya. Tapi kalau semua itu kita kerjakan, tetapi motivasinya untuk nilai diri, untuk kebanggaan kita, kalau itu tidak berhasil, waduh, kita akan menyesal amat sangat dalam. Bahkan kita bisa terluka. Ya benar, kita bisa terluka oleh anak-anak kita. Ya, karena bayangan kita kalau anak kita nanti sukses, terus dia ngerti orang tua, terus dia akan menjadi orang yang hormat, orang yang begini begitu. Ternyata tidak. Ya, ini yang menyedihkan. Nah, itulah yang buat kita mudah kecewa. Kita mudah kecewa, kita akan sakit hati, karena dalam setiap perjuangan, dalam setiap apa yang kita perjuangkan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk membangun nilai diri kita, untuk membangun kebanggaan kita, ya, supaya kita lebih terhormat dari orang lain. Ya, akhirnya kecewa. Ya, tapi kalau itu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, nah, ya sudah Tuhan, ini pekerjaan ini untuk kemuliaan-Mu. Ya, jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya kita nggak kecewa. Kita harus memahami bahwa setiap peristiwa hidup yang terjadi ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan yang sempurna. Ingat, setiap peristiwa hidup ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan yang sempurna, dan Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membentuk karakter anak-anaknya. Ya, kan kita itu menjalani kehidupan dari hari ke hari, ya. Tentu sambil menjalani perjuangan hidup kita itu tentu kebenaran firman Tuhan yang menjadi nutrisi jiwa kita itu tidak boleh lepas, itu tidak boleh berhenti. Terus kebenaran firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa kita itu terus menjadi asupan kita. Ya, ya, kalau kita diizinkan Tuhan untuk gagal, ya, tidak berhasil, itu mungkin Tuhan memiliki rencana lain. Mungkin kita melakukan ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk ambisi kita, maka Tuhan nggak izinkan. Nah, itu justru bagus. Yang bahaya itu adalah kalau kita melakukan sesuatu dan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan biarkan itu menjadi berhasil. Nah, ini yang justru bahaya. Ini yang bahaya. Dia melakukan sesuatu, dia memperjuangkan sesuatu, dan ternyata berhasil, tetapi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang justru membahayakan. Karena orang-orang seperti ini nanti kecenderungannya akan apa? Dia akan sombong, dia akan merendahkan orang lain, dia akan tidak merasa perlu Tuhan. Nah, ini di sini kuncinya. Dia bisa menopodakan, saya tanpa ke gereja, saya tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, toh saya berhasil, sukses secara materi, saya tidak kekurangan. Nah, justru ini yang membahayakan. Ini yang mestinya ditakutkan para orang tua. Ini yang harus ditakutkan. Ya, ini. Jadi jangan sampai kita sukses, kita berhasil, tapi manusia batinnya kita buruk, karakter kita jelek. Ini menyedihkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Maka yang dikatakan tadi, baik makan
atau minum atau melakukan yang lain, melakukan apa saja, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu paling penting. Itu paling penting yang harus ada dalam diri orang percaya. Ya, dengan memahami kebenaran ini bukan berarti membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Oh, bukan itu. Ya kan di depan sudah saya katakan, bahwa ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita mengerti kebenaran, bagaimana kita membangun kesucian dalam hidup ini, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita tidak mencintai dunia ini. Ya, kalau semua fokusnya untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita nggak akan tertarik dengan dunia ini, nggak akan tertarik. Ya, jadi kebenaran yang saya sampaikan pada malam hari ini mengingatkan bahwa di balik kerja keras kita membangun karir, membangun usaha, ya, di balik itu semua motivasinya harus untuk kemuliaan Tuhan. Harus untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan dengan konsekuen. Di luar itu biar Tuhan yang akan ambil alih. Tuhan akan meluruskan jalannya. Bahkan orang yang memusuhi kita pun akan diperdamaikan. Itu kan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kiranya mari kita merenungkan. Kalau mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan kekuatan manusia mari kita bersandar pada Tuhan. Ya, bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab, tetapi menunjukkan bahwa kita mau berjalan bersama Tuhan. Ya, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajar kami bagaimana kami percaya sepenuh hati pada Engkau. Kami akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Di luar itu biar Engkau yang melakukannya. Kami mau belajar berjalan bersama Engkau. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keagungan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.